Kalau kita pengen anak kita bahagia, saudara jamaah, anak kita dididik pakai standar Quran hadis. Standar Quran hadis itu apa? Pengen bahagia anakmu, didik pertama jadi orang yang ahli syukur. Jaminan dari Allah Rasul, orang ahli syukur itu pasti bahagia. Soalnya apa? Kita nggak bisa bikin anak kita kaya atau miskin. Kita hanya bisa mendidik anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Didoakan, sampai Nabi aja berdoa, Allahumma inna nashkur ni'matak, ya Allah tolonglah saya menjadi syukur kepadamu. Di Quran Allah memberi contoh, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala sholih tardoh, seterusnya. Di Quran sendiri itu Allah ngajarin kita ndonga nang Gusti Allah supaya hatimu ketarik rak gelem syukur. Soalnya syukur itu aset yang paling tinggi menghadapi hidup. Kalau Quran hadis ya jamaah, ini bahasa keren ya, bahasa keren. Di Quran hadis itu kita didik anak-anak kita itu yang utama bagaimana mensikapi dunia. Bukan bagaimana mencari dunia, tapi mensikapi dunia. Lah umumnya orang jamaah ini didik anak-anaknya gimana pinter cari dunia. Gimana pinter cari dunia? Sekolah, jahit, apa? Apa ya lho nggih? Penggawean no. Tadi tukang listrik, tukang bangunan, sipil kan berarti bangunan belum. Insinyur ini, insinyur itu, tadi diajari pinter cari dunia, tapi tidak diajari apa? Mensikapi dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ulangi lagi ini sebelum saya ngomong prioritas pendidikan. Mungkin nanti malam saya sampaikan lebih lengkap. Saya mengulangi lagi bahwa kita ini semua wajib mendidik anak kita. Kalau kita nggak punya, saudara jamaah, kita bekali anak kita. Le, bilangin, Le, saya mungkin nggak bisa ngasih harta ke kamu, Le. Saya nggak punya, saya udah usaha kerja, saya nggak punya. Tapi saya kasih kamu bekal yang lebih baik daripada cuman dunia. Apa itu? Pendidikan, Le. Pertama, kamu jadi orang yang ahli syukur. Syukurlah apa yang kamu punya, saya punya kamu, saya syukur. Kamu punya orang tua, syukur. Dapat makanan sedikit, syukur, Le. Apalagi kita jadi jamaah syukur. Almarhum Haji Nur Hasan, saudara jamaah, Bapak Imam Almarhum Haji Nur Hasan tuh ngajarin kita bersikap. Nggih apa nggih, Lur? Deblek kok koyok keset. Kasih eling napa mboten? Deblek kok koyok keset, keluar masuk diinjek, diludahin, tapi kita jamaah syukur, wani susuk. Karena apa? Paling pol 100 tahun habis itu masuk surga. Itu orang lama itu memang oleh Bapak Imam diajak mindsetnya itu gimana mensikapi dunia. Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti. Jadi gak ada orang dulu takut tuh, gak ada. Diajarin mensikapi dunia, takut tidak memanjangkan umur, gitu, kendel tidak memendekkan umur. Jadi gak ada yang wedi wong biyen niku. Soalnya apa? Bapak Imam kita mengajari sikap, mensikapi dunia, mensikapi bagaimana jadi jamaah. Jangan takut kere, wong kaya aja belum mau takut melarat. Ini kenapa betul Lur? Jangan takut melarat jadi orang jamaah. Wong kaya belum kok udah takut melarat toh. Gitu, wah saya nggak mau makan banyak-banyak ini takut gemuk. Padahal sudah gemuk Lur. Sing pantes ngono kan wong sing kuru-kuru iku aku mau mangan akeh-akeh takut lemu. Karena orang gemuk itu saya takut makan banyak, takut gemuk. Padahal sudah gemuk Lur. Tapi ini nggih pun jangan tersinggung nggih. Contoh aja. Saudara, di jilid pertama saya ngomongkan didiklah anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Mulai wong sing duwe, sing gak duwe, wong pangkat, sing gak pangkat. Kalau anaknya ahli syukur, saudara jamaah, hidupnya nanti pasti menjadi orang yang bahagia. Apalagi ditambahi menjadi orang yang takwa. Jadi ahli syukur, ahli takwa. Dieling-eling nih walur nggih, dieling-eling. Kalau perlu dicatat, didiklah anak kita menjadi orang yang ahli takwa. Karena apa? Dengan takwa, saudara jamaah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, segala permasalahannya Allah akan memberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Didiklah yang ketiga, saudara jamaah, menjadi orang yang ahli ibadah. Ini dididik betul. Gimana? Nanti saya omongkan rinciannya di prioritas pendidikan. Didik anak kita menjadi orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu jamaah, Allah sendiri yang berfirman, ya ibadi tafarru' ibadati amlak sodoragin wa asudda fakrok.
Wala ilam taf'al malak tu saudara kasulan walam asyuda fakro.